wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, kalau begitu mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran di kelas hari ini. Mohon untuk dipimpin salah satu dari anggota kelas. Silakan. Baik anak-anak, Ibu akan mempresensi kehadiran kalian. Doni, April, Hani, Erika, Ana. Sepertinya sudah saya presentasi semuanya. Apakah ada yang belum saya presentasi? Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat pertunjukan kesenian? Ya, kesenian menari. Pasti sangat menyenangkan. Salah satunya adalah tari merak. Ibu ingin bertanya, kenapa orang-orang sering menebang pohon dan membuang sampah sembarangan di sungai? Adakah dari kalian yang ingin menjawab? Ya, baik. Iya anak-anak, sebenarnya pohon di hutan dan membuang sampah di sungai sangatlah salah anak-anak. Siapa yang tahu apa akibat dari perbuatan tersebut terhadap lingkungan dan ekosistem? Ya, benar sekali. Baik anak-anak, silahkan membuka buku siswa pembelajaran 2 hari ini. Silahkan amati gambar yang ada di dalamnya. Setelah kalian mengamati, coba Doni untuk membaca teksnya. Teks paragraf 1 saja ya. Selanjutnya, paragraf kedua dibaca oleh Ana. Silahkan. Ya, apakah ada pertanyaan dari setiap paragraf yang sudah kalian baca? Baik, kalau begitu Ibu akan membuat beberapa kelompok untuk kalian berdiskusi. Setiap kelompok kalian harus menemukan ide pokok setiap paragrafnya. Masing-masing kelompok bisa berdiskusi terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian mendiskusikan membuat pertanyaan setiap paragraf yang ada di buku siswa dan melengkapi tabel yang sudah ada di buku siswa. Baik, setelah kalian berdiskusi, kalian bisa melengkapi tabel yang sudah ada di buku siswa tersebut. Sebelum kalian menuliskan di buku tulis kalian masing-masing, kalian bisa menukarkan pekerjaan kalian tersebut ke setiap kelompok dan memberikan jawaban satu untuk kelompok yang sudah kalian tukarkan. Setelah itu kalian bisa menuliskan pekerjaan kalian di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak, selanjutnya untuk melengkapi tabel yang berikutnya di buku guru, yang kita akan menggunakan media ini. Nama media ini adalah media papan pintar. Jadi untuk tabel yang menggunakan diagram dan penyebabnya ekosistem itu akan kita pelajari dalam tabel ini. Yang pertama, silahkan setiap satu kelompok perwakilan saja untuk masuk ke depan. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Kalian kan sudah mengamati ya, sudah mencernakan teks bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, di tabel
itu kan ada diagramnya. Nah, kalian setiap kelompok bisa memilih salah satu dari faktor alam maupun faktor manusia, dan untuk nanti dibuka. Setelah dibuka, kalian bisa menuliskan jawaban kalian di tabel yang sudah ada di buku siswa. Contohnya seperti ini. Ibu mengambil yang dari faktor alam. Satu saja ya. Setelah itu kita buka. Setelah kita buka, saya lihat. Nah, ibu mendapat gempa bumi. Nah, jadi nanti di buku siswa di diagram itu kalian tuliskan gempa bumi. Nah, penyebabnya nanti kalian bisa mencari penyebab dari gempa bumi itu terhadap jaring-jaring makanan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sama halnya seperti yang faktor alam. Contohnya seperti ini, sama, kita ambil satu. Setelah dibuka, ini dapat pembuangan limbah ke sungai. Nah, ini judulnya ini ditaruh di diagram, tulis diagramnya itu. Yang sebenarnya penyebabnya itu kalian bisa mencari ya, penyebab ininya pembuangan limbah ini ke sungai itu. Nah, jadi setiap anggota kelompok perwakilan satu untuk mengambil ini dan ini. Satu saja boleh memilih antara faktor alam maupun faktor manusianya. Silahkan diskusikan ya dengan kelompok kalian penyebabnya apa. Di buku siswa itu ada tabelnya. Betul. Nah, silahkan anak-anak untuk berdiskusi terlebih dahulu. Sudah selesai anak-anak? Ya, baik. Kalau begitu, perwakilan lagi ya, setiap satu kelompok untuk satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian yang tadi sudah didiskusikan. Ya, silahkan kelompok satu kelompok ya untuk maju mempresentasikan. Anak-anak, kalian sudah mengamati dan mempunyai pengalaman tentang ekosistem ini ya, perubahan dalam jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, setelah itu kalian akan membuat beberapa pengalaman, 3 paragraf saja pengalaman kalian dan pengamatan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Tuliskan di buku tulis kalian ya anak-anak. Nanti setelah selesai, kalian bisa mempresentasikannya lagi di depan kelas. Saya akan menunjuk acak saja. Baik anak-anak, bisa dimengerti? Kalau begitu, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Anak-anak, kita sudah mempelajari banyak hal ya, mulai dari perubahan dalam jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari seni budaya dan keterampilan. Di sini seni budaya dan keterampilan kita adalah menari ya, tari merak, benar tari merak. Jadi kita akan mengamati ini bacaan teks tari meraknya. Setiap paragraf akan dibaca salah satu dari siswanya. Ayo silahkan kamu yang membaca ya. Ayo ganti. Kamu Hani. Nah, setelah selesai, kalian akan mengamati properti apa saja yang ada yang dipakai dalam menari ini, tari merak. Ada berapa anak-anak properti yang digunakan dalam tari merak? Ya, benar, ada 11. Mari kita lihat ya. Pertama, ini singgar, kedua garuda mungkur, ketiga sesumping, 4 apok, dan lain-lain. Kalau begitu, kita akan belajar menggunakan media ini lagi ya. Mohon untuk perwakilan satu kelompok mengambil dari contoh ini. Nanti di sini akan ada
kertas yang pendek dan kertas yang panjang. Perwakilan satu kelompok satu orang dulu untuk maju, nanti bergantian ya. Untuk mengambil kertas yang ini yang pendek dulu, nanti perwakilan dari kelompok lain untuk melengkapi yang panjang. Jadi kita akan mengurutkan setiap properti dan setiap fungsinya ya. Contohnya seperti ini anak-anak. Yang pertama adalah mahkota atau singer. Nanti kita akan menempelkannya seperti ini. Kita tempel di bagian ini. Selanjutnya kelompok lain akan mencari fungsi dari properti singer atau mahkota ini ya. Mari kita cari. Ini ya, kita tempelkan juga seperti yang barusan ditempel di sini. Nah, kita akan menempelkan semua bagiannya. Nah, anak-anak, setelah seperti ini sudah ditempelkan semua, kita akan mempelajarinya ya. Seperti mahkota atau singer. Apa itu fungsi dari mahkota atau singer? Fungsinya adalah salah satu properti yang digunakan oleh penari tari merak di atas kepalanya. Mahkota ini juga kerap disebut dengan sebutan singer. Nah, mahkota itu ada yang di kepala ini ya. Jadi properti yang di atasnya ini. Selanjutnya, garuda mungkur. Garuda mungkur merupakan sebuah hiasan yang digunakan pada kepala bagian belakang yang berbentuk menyerupai seperti kepala burung merak yang adanya di sini ya. Itu. Nah, selanjutnya adalah sesuping. Sesuping merupakan bagian dari kostum tari merak yang berfungsi sebagai hiasan di telinga penari yang ada di sini. Nah, selanjutnya apok, baju atas, sayap, sabuk, sampur, kilat bahu, gelang, rok. Nah, kita sudah mempelajari ini properti dan fungsi tari merak. Selanjutnya, setiap kelompok harus menuliskan di buku tulis, tapi per kelompok ya, nggak apa-apa. Per kelompok untuk menuliskan ini yang sudah ada contoh tabelnya. Jadi seperti ini, properti tari merak, mahkota atau singer, fungsi tari merak, fungsi properti tari merak, fungsinya yang ini. Jadi bersebelahan antara properti tari merak dan fungsi properti tari meraknya. Jadi seperti itu tabel yang harus kalian kerjakan. Ada 11 ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Apa sudah ditulis di buku tulis kalian masing-masing? Baik, kalau begitu kalian akan mengamati gambar tari merak ini. Ibu akan membagikannya setiap kelompok ya. Silahkan kalian mengamati gerakan tari merak tersebut. Setelah itu, ibu akan memperlihatkan videonya.
Itu dia video gerakan tari meraknya. Sekarang coba dari setiap kelompok untuk mencoba gerakan satu saja. Ya, dari kelompok kamu. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Kalau begitu, apa saja manfaat yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, yang pertama, kita mengetahui sebab akibat dari perubahan pada jaring-jaring makanan ya dan ekosistem. Yang kedua, kita telah mengetahui setiap fungsi pada properti tari merak dan anak-anak juga sudah mempelajari gerakannya. Nah, kalau begitu kalian bisa mempelajari materi yang kita pelajari hari ini untuk lebih memahami materinya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.